Pertama, uh, saya bisa mengatakan dengan sungguh-sungguh ya, Pak Arifin, Gus Ipang, saya ini merasa dalam hidup saya udah diberikan terlalu banyak rezeki. Serius, serius. Like, sempat tinggal di Jerman lama, ya kan, terus berkuliah di Amerika, karir yang cukup bahkan sangat memuaskan, ya kan. Kemudian menjadi penasihat ekonomi Pak Jokowi, sempat menjabat sebagai menteri, diberkahi dengan keluarga yang bagi saya sih sempurna ya. Dan secara finansial, keuangan juga udah oke. Ya. Grateful ya? Sangat-sangat grateful, sangat penuh rasa syukur. Dan dengan kondisi yang ada, saya lihat ini saatnya untuk mengembalikan rezeki tersebut. Ya, to give back. Ya, saatnya give back. Yang namanya investment banker tidak bisa lepas dari paradigma investasi. Ya, jadi bagi saya Pak Anies ini investasi yang paling menarik yang pernah saya buat dalam seluruh karir hidup saya. Ya, jadi saya anggap ini investasi. Ya, tapi kalau berhasil keuntungannya buat Republik, bukan buat saya. Ya. Tapi yang paling sering saya dengar sekarang itu pertanyaannya, kok berani? Ya, kok rasanya risikonya lumayan tinggi gitu ya, lumayan besar. Dalam bidang investasi, potensi profit yang besar tidak mungkin lepas dari risiko yang juga besar. Jadi bagi saya, Pak Anies itu adalah Apple-nya saya. Jadi dari tiga kandidat, Bapak melihat bahwa secara manajemen risiko, Mas Anies adalah yang paling berat. Paling berat atau paling tepat? Paling tepat dan juga paling risikonya berat. Oh, risiko paling berat. Risikonya lumayan, tapi potensi berkahnya besar, ya kan? Terutama bagi negara ya. Jadi pada saat itu kan gini, Mas Anies sebagai gubernur kan sangat image-nya ya, sangat ya dikesankan bahwa Mas Anies ini radikal, misalnya gitu ya, tidak. Iya. Agak kanan lah. Siap, gitu ya. Siap. Nah, itu nggak menjadi pertimbangan Pak Tom? Sama sekali enggak. Karena kan itu yang beredar di masyarakat bahwa dia menggunakan politik identitas dan lain-lain. Dalam sejarah, kebenaran itu selalu akan keluar di ujung. Ya, jadi meskipun label itu selalu ditempelkan kepada Pak Anies, ya, saya tahu betul karakternya sebenarnya, ya, dan sekarang sudah mulai beredar, ya kan, bahwa yang paling banyak mengeluarkan izin bangunan untuk tempat ibadah dalam sejarah Jakarta adalah Pak Anies. Pak Anies ya. Ya kan? Jadi ini itu untuk semua agama, ya, dari Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, itu paling banyak izin bangunan tempat ibadah di eranya hanya 5 tahun Pak Anies. Walaupun kemarin atau tadi ya Instagramnya Pak Anies posting bahwa Ustadz Abdul Somad join on board gitu kan. Kan UAS ini kan dipersepsikan agak kanan. Iya. Itu nggak membahayakan? Justru saya suka bilang sama teman-teman minoritas yang bisa benar-benar melindungi kita, itu hanya orang seperti Pak Anies yang keislamannya tidak diragukan, ya, yang punya kredibilitas yang kuat dengan umat, ya, satu. Kedua, saya setuju sekali yang Pak Anies bilang, ya, seorang leader, seorang pemimpin di tingkat tinggi itu harus menjadi pemimpin untuk semua, ya, harus bisa mengajak bicara semua. Jangan ada kelompok manapun juga yang dikucilkan, ya, yang dimusuhi. Mungkin bahasa beliau itu mungkin kita kurang setuju atau bahkan kurang nyaman, ya, apakah kelompok kanan atau kelompok kiri atau kelompok yang segala macam lah, ya, tapi dialog harus selalu jalan, ya. Jadi yang bahaya itu kalau kita
demonize, ya, kalau kita membuat sebuah kelompok itu radioaktif, ya kan, dan kemudian dijadikan momok, ya, itu malah memecah belah, ya, dan itu tidak akan membantu melindungi kami minoritas. Itu hanya akan membuat kecemburuan, ya, semakin memanas. Ya.